Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 26 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Injil Yohanes pasal 17. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan berkat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang kami alami, kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami alami, membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan juga membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau belajar firman Tuhan dan mentaatinya. Roh Kudus yang memampukan untuk kami dapat melaksanakan semuanya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai yang ke-10 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencermati kehidupan Yesus sepanjang dia berinkarnasi menjadi manusia, sejak kelahiran sampai kematian di kayu salib, seperti yang tertulis dalam keempat kitab Injil, sungguh amat menarik. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan, ada banyak hal yang kita pelajari dan hikmat yang bisa kita peroleh dari kisah hidup Yesus ketika dia menjadi manusia, dari kelahiran sampai penyaliban. Salah satu yang kita cermati, isi doa yang Yesus sendiri panjatkan tak lama sebelum menghadapi jalan salib, khususnya pada pengakuan di mana Yesus telah mempermuliakan Bapanya dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada anak, yakni anak Daud, Yesus Kristus. Dikatakan, aku telah memuliakan engkau. Itu perkataan Yesus di dalam doanya. Cara yang Yesus maksudkan adalah menuntaskan segala yang Bapa tugaskan kepada Yesus selama Yesus datang ke dunia. Pengakuan yang juga menyiratkan pesan akan kesiapan Yesus menghadapi jalan salib sebagai puncak penderitaan sekaligus misi pamungkas terkait kedatangannya di bumi untuk menebus manusia berdosa.
Tindakan yang juga dapat menginspirasi kita sebagai orang percaya yang rindu untuk mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita, yakni dengan cara menyelesaikan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, cara memahami kehendak Allah yakni dengan membaca firman Tuhan seperti yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan telah tertulis dalam kitab suci. Itulah cara kita memahami kehendaknya. Firman Tuhan dapat menuntun kita untuk bisa memahami kehendak dan rencananya. Tentunya semua itu dapat ditopang dan ditolong oleh Roh Kudus untuk kita bisa memahami serta dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah pun dapat berbicara di dalam diri kita juga melalui yang lain seperti mimpi ataupun cara-cara yang lain Tuhan berbicara, seperti yang pernah dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab jika kita menghendakinya. Kita pun dapat meyakini bahwa tuntunannya akan dinyatakan kepada kita yang rindu untuk mempermuliakan Dia, seperti kerinduan Yesus selama ia berada di bumi, sehingga dia mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan kepada Bapanya di surga. Bapa dipermuliakan karena Yesus dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Demikian juga kita, untuk memuliakan Tuhan, mari kita juga menuntaskan setiap apa yang dipercayakan Tuhan atas kita untuk kita kerjakan. Dengan sebaik-baiknya kita melaksanakannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap aktivitas kehidupan kita yang hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Apakah kita sudah memiliki kerinduan seperti Yesus Kristus memuliakan Bapa? Marilah kita senantiasa memiliki kerinduan seperti itu, sampai pada akhirnya kita dapat menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan dengan baik. Bagi mereka yang rindu mempermuliakan Bapa di sorga, akan dituntunnya supaya kerinduan itu dapat terpenuhi. Dituntun oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Sehingga dengan cara itulah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Berkenan Engkau memampukan kami untuk kami dapat memahami kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca renungkan setiap hari. Serta kami memiliki kerinduan mempermuliakan Tuhan Allah Bapa di surga dengan cara menerapkan apa yang kami dapatkan di dalam firman Tuhan. Hanya dengan cara itulah Tuhan Allah dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami dapat melaksanakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.